Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, program Bicara Langsung atau Bilang kembali hadir menyapa Anda hari ini bersama saya Fikri Muhammad Nur. Dan pada program ini kita akan membahas berbagai isu yang saat ini tengah dibicarakan di tengah masyarakat bersama dengan narasumber-narasumber saya. Dan pemirsa, hingga tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah ini mengalami kenaikan sebesar 15% atau bahkan 2,5 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan salah satu sektor yang ikut serta dalam membantu pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah adalah industrialisasi atau industri nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Namun di balik pesatnya pertumbuhan ini juga menyimpan berbagai isu ataupun permasalahan khususnya seputar buruh dan menjadi hal yang penting untuk segera diselesaikan. Terlebih kontestasi politik pemilu 2024 ini sudah di depan mata. Dan kali ini kita akan menghadirkan topik seputar buruh dan gerakan perjuangan hak politik buruh bersama dengan narasumber saya yang telah hadir di Studio 2 TVRI Sulawesi Tengah. Ada Pak Afdal Amin, Ketua Serikat Pekerja Industrial Morowali. Terima kasih Pak Afdal sudah hadir bersama kita hari ini. Siap, terima kasih ya. Iya, baik. Selanjutnya saya juga sudah bersama dengan Pak Lahusen Zuwada, Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini, Pak. Dan yang terakhir juga sudah hadir bersama saya ada Pak Muhammad Aziz, Koordinator Kampanye Yayasan Tanah Merdeka. Terima kasih sudah hadir hari ini bersama kami. Iya, dan pemirsa, Anda juga bisa ikut serta bergabung bersama kami dalam program Bicara Langsung atau Bilang hari ini melalui line interaktif kami di 0451452414 atau di 0817452414. Anda bisa mengirimkan atau langsung menyampaikan pertanyaan Anda ataupun hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan tema kita hari ini, yaitu buruh serta gerakan perjuangan hak politik buruh. Langsung saja kita akan memasuki topik pembahasan kita hari ini. Saya ke Pak Afdal dulu. Pak, saat ini seperti apa gambaran umum kondisi buruh yang ada di khususnya Kabupaten Morowali? Ya, baik. Kalau persoalan buruh Kabupaten Morowali saat ini, kalau mau menjelaskan soal kondisinya, ini tidak jauh beda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Cuma secara jumlah tenaga kerja buruh sendiri di Morowali itu semakin bertambah banyak dengan hadirnya industrialisasi dalam bentuk smelter ya, yang difokuskan di Kabupaten Morowali maupun yang saat ini juga masih dibangun di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Morowali. Nah, kalau kondisi soal buruhnya sendiri, kita tidak harus membedakan dengan kondisi-kondisi sebelumnya karena problem masalah buruh yang sebelumnya juga masih terjadi pada saat ini. Nah, termasuk persoalan upah yang menurut kita di Kabupaten Morowali bahwa buruh itu masih sangat jauh dari kehidupan upah yang layak itu. Karena perbandingan antara kebutuhan hidup sehari-hari tidak sesuai, tidak terpenuhi dengan upah yang diperoleh dalam setiap bulannya. Sehingga persoalan upah ini menjadi persoalan yang sangat mendasar bagi kehidupan buruh di Kabupaten Morowali. Selain itu pula, banyak hal-hal yang terjadi yang berimplikasi terhadap kehidupan buruh itu sendiri. Misalnya soal kasus K3, kecelakaan kerja, kesehatan buruh itu sendiri. Dari angka-angka kecelakaan kerja itu banyak sekali yang terjadi, cuman memang untuk mengekspos persoalan kecelakaan kerja di tempat kerja ini agak-agak susah karena memang agak dibatasi ruang untuk mengekspos itu. Nah, kemudian soal kesehatan kerja dari data-data klinik, dari pemeriksaan data-data klinik tentang kesehatan, hampir buruh dan keluarga itu memeriksakan diri dengan gangguan pernapasan ini, dalam hal ini kategori gangguan pernapasan ISPA ya, yang disebabkan oleh polusi udara yang terjadi di tempat kerja maupun di lingkungan tempat tinggal buruh itu sendiri. Jadi itulah problem-problem yang saat ini terjadi di kehidupan buruh itu sendiri yang penting sekali untuk ada solusi yang terbaik untuk keberadaan buruh di Morowali itu sendiri. Baik, iya berarti memang belum ada perubahan yang begitu berarti begitu ya. Memang isu-isu seputar buruh ini kemudian masih isu-isu lama yang kemudian masih terus terjadi hingga saat ini begitu ya? Iya, sampai kondisinya memang menyatakan seperti itu, tidak ada perubahan yang menurut kita yang memberikan kesejahteraan sepenuhnya kepada buruh itu sendiri.
Baik, iya saya ke Pak Husen. Pak Husen, bagaimana kemudian Bapak sebagai seorang akademisi begitu melihat hal ini? Apakah memang ini kemudian menjadi dampak dari industrialisasi yang begitu pesat di Kabupaten Morowali atau seperti apa, Pak? Iya, kalau kita lihat memang buruh ini kan menjadi penggerak ya, Ya. ekonomi Morowali hari ini mungkin ya. Pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Tapi apakah kemudian itu merata atau dirasakan juga oleh buruh? Ini yang saya pikir yang perlu dikoreksi. Nah, nyatanya adanya industri dengan tidak adanya industri, kondisi buruh itu tidak berubah gitu. Ya, jadi ada data-data yang memang harus dikoreksi dari soal pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi kemudian apakah meningkatkan kesejahteraan bagi buruh. Kemudian juga pertumbuhan investasi yang tinggi. Morowali itu, khususnya Sulawesi Tengah itu masuk 4 besar provinsi yang investasi paling tinggi di Indonesia saat ini. Morowali dan Morowali Utara itu yang paling tinggi. Tapi kemudian kalau kita melihat juga angka kemiskinan yang di sana banyak juga berdomisili para buruh, itu masih cukup tinggi. Kabupaten Morowali misalnya, itu masih jauh lebih baik tingkat kemiskinannya Sigi gitu. Jadi Morowali itu masih berada di bawahnya Sigi gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah ironi di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, investasi yang tinggi, tapi kemudian tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama buruh yang saat ini di Morowali jumlahnya cukup besar. Saya pikir itu, Mas. Iya, baik. Saya ke Pak Aziz begitu ya, dari Yayasan Tanah Merdeka begitu. Anda juga kemudian seperti apa dari Yayasan Tanah Merdeka sendiri melihat kondisi buruh yang ada di Kabupaten Morowali saat ini, dan apakah ada langkah atau upaya yang kemudian dilakukan bersama dengan teman-teman buruh di Morowali atau seperti apa? Nah, yang pertama kita mau bilang kalau buruh itu tidak boleh jadi objek. Jadi selama ini kan buruh hanya dijadikan objek oleh negara maupun investasi yang datang itu sendiri. Nah, sementara penggerak roda perekonomian kita itu digerakkan oleh buruh. Tanpa buruh, alat-alat itu tidak bisa berjalan begitu. Tuh. Nah, kemudian jualan-jualan isu. Ini kan kita ke depan ada momen pemilu 2024. Itu selalu bicara soal buruh, masyarakat lah pada umumnya. Tapi tidak pernah ada yang menyentuh persoalan buruh secara langsung. Praktek-praktek outsourcing, kemudian upah yang rendah seperti yang dikatakan oleh Pak Afdal, itu masih sering terjadi di Morowali dan Morowali Utara begitu. Di GNI misalnya sistem kerja kontrak sampai 5 tahun. Nah, ini yang tidak pernah diperhatikan. Padahal dagangan kita di mata dunia itu selalu bilang kita produksi gitu. Produksi nikel penghasil, tapi buruh-buruhnya tidak pernah diberitakan seperti apa kondisi kerjanya. Baik. Nah, terkait langkah saya pikir perlu ada kebijakan dari pemerintah untuk memperhatikan semua ini. Terutama kita saat ini mungkin juga buruh juga mungkin dihadapkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang membatasi semua itu. Belum lagi buruh dihadapkan dengan peraturan-peraturan perusahaan. Saya pikir untuk langkah-langkah itu perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah. Iya, saya kembali ke Pak Husen. Ini kemudian ada satu statement yang bisa dibilang cukup menarik begitu. Ternyata sampai saat ini buruh masih dilihat menjadi sebuah objek. Dari pandangan Pak Husen, seperti apa buruh sebagai sebuah objek ini? Saya pikir saya setuju dengan Mas dari YTM tadi bahwa memang hari ini buruh itu menjadi objek, bukan sebagai subjek. Buruh hanya dilihat sebagai daya tarik elektoral saja menjelang pemilu untuk menaikkan caleg, menaikkan calon kandidat yang diusung gitu kan. Tapi ketika selesai pemilu, isu soal buruh itu tidak pernah disuarakan lagi. Dan ini saya pikir yang hari ini juga tidak
terjadi di Morowali. Jadi buruh hanya sebagai objek. Padahal kalau kita melihat dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik misalnya, keterlibatan itu sangat penting. Kalau buruh tidak ikut terlibat di dalamnya, ya maka untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro buruh ya agak mustahil gitu. Yeah. Dan buruh saya pikir juga hari ini mengalami persoalan di internal mereka. Jumlahnya cukup banyak, tapi kemudian pada saat pemilu tidak memilih atau tidak berpikir untuk bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin yang pro terhadap kepentingan buruh. Yeah. Itu yang saya melihat hari ini absen di kelompok-kelompok buruh. Baik, iya Pak Afdal, tadi pernyataan dari Pak Hussein bahwa memang ada kemudian yang menjadi salah satu concern begitu ya. Apakah ternyata memang apakah memang pergerakan buruh secara internalnya saat ini di Morowali seperti apa, Pak Afdal? Iya, kalau buruh dalam hal ini soal pergerakannya, di sana kan di Morowali sendiri dari sisi lembaga atau wadah yang menjadi payung dari buruh itu sendiri, ya dalam hal ini serikat buruh, ada kalau sampai hari ini sudah ada sekitar 9 serikat yang aktif dalam kerja-kerja organisasi sebagai wadah buruh itu sendiri. Nah cuma yang jadi problem juga memang kita soal sulitnya penyatuan dalam hal soal pergerakan, tapi gerakan di Morowali yang dimotori oleh serikat pekerja jauh sebelumnya sudah dilakukan. Dari tahun 2012 sebelum masuk IMIP ini, dari masih zaman BDM itu sudah sering terjadi pergerakan buruh itu sendiri. Berjalan masuk SMI terjadi juga pergerakan buruh di tahun 2015, 16. Di tahun 2016 kita perjuangannya adalah perjuangan soal pemberlakuan UMSK, upah sektoral tadi itu, dan berjalan sampai 2017, 2019 terjadi pergerakan besar-besaran soal tuntutan upah layak tadi itu yang 20%, sampai terjadi aksi besar-besaran di depan IMIP sendiri, yang di bawah flyover jembatan layang itu ya, situ aksi besar-besaran. Kemudian di tahun 2020-an terjadi aksi mogok kerja yang dimotori oleh beberapa serikat, termasuk Serikat Pekerja Industri Morowali yang sebagai motor penggerak untuk melakukan aksi mogok kerja. Tuntutannya banyak, termasuk dari upah layak, kemudian aspek K3 tadi yang harus betul-betul diselesaikan dengan baik supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian pemberlakuan jam kerja 3 shift 3 regu yang menurut kami bahwa itu shift-shift yang tidak memberikan ruang kepada buruh untuk melakukan aktivitas dia sebagai buruh ataupun sebagai keluarga yang untuk berlibur ataupun untuk berorganisasi di serikat pekerja, sehingga memang agak kesulitan buruh-buruh di Morowali untuk terlibat dalam serikat pekerja itu sendiri. Nah, jadi perjuangan-perjuangan itu sudah dilakukan sampai berdampak kepada PHK, PHK 3 pimpinan serikat, termasuk saya sebagai ketua dari Serikat Pekerja Industri Morowali, ya dapat PHK-nya akibat perjuangan kesejahteraan buruh itu sendiri. Nah, sampai hari ini, saat ini, kawan-kawan dari beberapa serikat tadi itu, 9 serikat itu lagi menggalang penyatuan dalam sebuah aliansi besar yang diberi nama Aspirasi, Aliansi Serikat Pekerja Morowali, yang menyatukan diri untuk merespon permasalahan-permasalahan buruh yang ada di Kabupaten Morowali. Khusus permasalahan yang dekat ini yang akan direspon itu soal kenaikan upah. Ya, karena tadi kenaikan upah ini memang di Morowali itu jadi persoalan besar, karena tadinya konsep penetapan upah UMSK setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 yang esensinya sama saja, itu membatasi penetapan upah itu kembali ke UMK. Jadi UMSK itu dengan otomatis hilang pemberlakuan UMSK itu. Jadi kita kesulitan di situ. Kesulitannya di situ. Jadi untuk memperjuangkan itu maka buruh sendiri yang harus melakukan konsep-konsep perjuangan untuk memenangkan upah di 2024 nanti. Baik. Kira seperti itu. Iya, itu salah satu isu utama begitu ya, persoalan upah. Nah, saya ke Pak Aziz dari Yayasan Tanah Merdeka begitu ya, dan memang sudah
ikut serta dalam mengorganisasi para buruh khususnya di 2 perusahaan besar yang ada di Morowali dan Morowali Utara, yaitu di IMIP dan juga di GNI begitu. Nah, apa dari Pak Aziz sendiri melihat apakah kemudian memang isu yang disampaikan oleh Pak Afdal ini memang menjadi isu utama para buruh di sana, atau bahkan sebenarnya mereka punya isu lain yang mereka ingin sampaikan begitu dan ingin diperjuangkan juga? Seperti apa Pak Aziz? Sebenarnya banyak sih. Sudah banyak sih kalau isu. Tapi ya kalau isu yang memang lagi urgent itu memang soal upah. Upah Morowali itu 3,2. Di Morowali Utara 3,3. Nah kalau soal isu-isu lain, isu-isu K3, kemudian isu kenaikan harga barang. Nah ini juga yang menjadi sebenarnya juga salah satu banyak yang dikeluhkan dari hasil wawancara kami tuh. Kemudian ada yang mengusulkan begitu, bilang ini mau dibikinkan perdanya gitu. Karena harga kenaikan barang tidak sesuai dengan apa kenaikan upah gitu. Betul. Nah itu isu-isu yang seputaran ini yang sempat diceritakan oleh buruh-buruh yang sempat kami wawancarai begitu. Berarti memang senada begitu ya, memang itu menjadi isu utama begitu yang memang diperjuangkan para buruh. Soal itu memang banyak sebenarnya problem buruh di sana. Cuma mau dijelaskan satu persatu cukup banyak. Baik. Iya. Soal K3. Baik. Iya, saya ke Pak Husein. Pak Husein, bagaimana kemudian Pak Husein melihat hal ini begitu? Apakah memang isu upah ini menjadi isu buruh yang kemudian menjadi bisa dibilang wacana lama gitu? Itu lagi yang terjadi atau seperti apa Pak Husein melihat hal ini? Ya, saya pikir memang buruh hari ini memang ketika bergerak itu ketika soal upah gitu. Tapi isu-isu lain yang saya pikir yang bisa melakukan perubahan-perubahan lebih baik ke mereka itu saya pikir agak absen ya. Misalnya bagaimana memperjuangkan regulasi, perubahan undang-undang ketenagakerjaan misalnya, yang hari ini sudah ditimpa dengan undang-undang Omnibus Law. Ini saya pikir ini yang masih belum saya melihat di teman-teman buruh. Ya masif ketika soal upah gitu. Tapi ketika bicara soal kebijakan-kebijakan perusahaan, lalu kemudian soal keselamatan, ini masih sangat kurang. Dan juga saya melihat ya tadi sudah disampaikan juga oleh teman dari serikat buruh tadi, ya ada upaya-upaya penekanan yang dilakukan oleh perusahaan ya untuk mungkin melarang ya atau membatasi aktivitas para teman-teman buruh ini agar tidak terlalu bersuara kencang. Nah ini juga saya pikir yang saya melihat agak melemah ya upaya-upaya yang dilakukan oleh para buruh hari ini. Saya melihat perkembangan buruh di Morowali itu saya melihat dari 4 periodisasi. Ya, periode pertama itu ketika sebelum adanya industri, ini hubungan buruh masih bersifat informal. Gitu. Jadi belum ada serikat yang terbentuk dan di situ hak-hak buruh memang tidak terselesaikan lewat kontrak gitu. Lalu kemudian setelah adanya industri, saya melihat memang pergerakan buruh di pasca industrialisasi 2013 sampai 2019 itu sangat masif. Terutama misalnya memprotes soal kenaikan upah yang tidak layak. Ya. Tapi kemudian setelah masa pandemi itu agak tenang suasananya. Saya nggak tahu apakah karena mungkin juga pandemi ya, tapi saya melihat buruh itu terbawa dengan suasana pandemi dan misalnya soal tenaga kerja yang diimpor ya, yang tenaga kerja asing itu kan cukup menjadi isu yang sangat mengemuka juga di kalangan buruh. Lalu kemudian belakangan di 2022 sampai hari ini, saya melihat makin mengalami pelemahan ya, eskalasi soal aksi-aksi soal buruh itu semakin kurang gitu. Tapi permasalahannya
itu semakin banyak gitu. Tapi menyuarakannya itu kok semakin melemah gitu. Lalu menurut Pak Hussein melihat apakah kemudian memang apabila ada pergerakan yang masif, apakah memang akan diharapkan ada hasil yang terjadi begitu, ataukah memang pergerakan-pergerakan ini apakah akan berjalan di tempat seperti itu, atau memang diharapkan ya akan ada perubahan yang bisa terjadi gitu? Ada dua langkah untuk mengubah kebijakan itu, masuk ke dalam menjadi pelaku atau di jalanan gitu. Jadi memang aksi demonstrasi itu salah satu tindakan yang bisa mungkin mengubah kebijakan pemerintah yang hari ini tidak terlalu berpihak kepada buruh. Tapi untuk lebih ininya ya masuk ke dalam gitu, terlibat gitu, menjadi perumus kebijakan, menjadi anggota legislatif. Dan hari ini saya pikir calon yang berasal dari kalangan buruh atau merepresentasikan buruh yang hampir tidak ada. Baik. Iya, saya ke Pak Afdal. Pak Afdal menyambung dari pernyataan Pak Hussein begitu. Seperti apa kemudian keterlibatan para buruh ini dalam politik ini? Apakah memang sudah ada yang kemudian mencoba untuk masuk di dalamnya untuk ikut serta, atau bahkan memang ruang-ruang itu terbatas? Seperti apa Pak Afdal? Kalau untuk gambaran skop Morowali soal keterlibatan dalam hal politik saat ini ya menuju 2024, kalau untuk di kalangan buruh sendiri tuh buruh-buruhnya masing-masing sudah memiliki konsep untuk keterlibatan di situ. Cuma di tataran kita di Serikat Pekerja, kita harapan besarnya adalah ada alternatif dalam situasi politik ini. Misalnya di situasi politik yang dimana didominasi oleh partai-partai burjuis, ini penting tanda kutip partai-partai burjuis yang sering berulang bertarung di kancah pemilu di Indonesia, yang arahnya hasil dari produk politik mereka itu adalah lagi-lagi tidak berimplikasi yang baik kepada buruh, kehidupan buruh dan kesejahteraan dia. Contohnya kayak produk Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan salah satu produk politik yang dilahirkan oleh partai-partai burjuis yang bertarung saat ini. Nah, makanya harapan kita saat ini kan sudah ada partai alternatif, yaitu Partai Buruh sendiri. Nah, kalau kita di Serikat Pekerja Industri Morowali itu lebih condong ke situ dalam hal sikap politiknya ke partai buruh itu sendiri. Nah, di Morowali untuk gambaran pencalekan dari partai buruh itu hampir sedikit. Yang terisi itu hanya dapil 2 yang ada di lingkungan kawasan industri itu saja. Itu pun tidak terisi oleh sepenuhnya kuota yang ada. Hanya 4 orang yang mengisi itu. Itu juga kesulitan partai buruh hari ini yang belum tersosialisasi sepenuhnya di kalangan buruh Morowali. Sehingga masih banyak buruh yang belum tahu bahwa hari ini ada partai buruh yang nantinya akan bisa berjuang, diharapkan untuk memperjuangkan hak-hak buruh itu sendiri. Banyak, hampir secara ini kalau mau dipersentasikan mungkin masih sangat sedikit yang tahu bahwa partai buruh itu ada. Jadi di situ agak kesulitannya nanti di situ. Soal tahu tidak ada keberadaan partai buruh sebagai partai alternatif tadi itu. Kemudian dari tadi yang sampaikan oleh Pak Hussein, memang para caleg-caleg ini untuk bicara soal buruh masih sangat minim. Sehingga kita memang di kalangan buruh itu sendiri kemungkinan untuk terlibat langsung sebagai peserta kontestan nanti ya untuk memilih para caleg-caleg itu agak-agak sulit. Karena di satu sisi kita tidak punya waktu untuk keluar untuk melakukan pencoblosan di sisi lainnya. Kemudian tempat untuk TPS-TPS itu pun jauh dari tempat kerja buruh itu sendiri, sehingga kemungkinan buruh itu akan lebih memilih masuk kerja. Kan biasa perusahaan ini setiap hari pemilu, setiap pelaksanaan pemilu diberikan jam kerjanya itu sebagai SPL, sebagai lembur. Jadi buruh-buruh itu lebih memilih untuk masuk kerja ketimbang mau terlibat memilih. Nah, itu yang soal juga. Ya, harapannya semoga ya nanti setidaknya bisa dibuatkan TPS di perusahaan ataupun diberikan semacam izin untuk melakukan pencoblosan itu. Baik, iya, saya kembali ke Pak Hussein. Pak Hussein tadi melihat ada kemudian solusi alternatif begitu ya yang kemudian dihadirkan. Tapi kalau Pak Hussein melihat mengapa akhirnya eksistensi solusi ini tidak
tidak begitu terlihat. Apa yang kemudian menjadi permasalahan sebenarnya? Iya, kalau kita melihat kan jumlah buruh di MIP misalnya, itu kurang lebih 78.000. Ya, dengan kekuatan yang jumlah yang seperti itu, yang sudah bisa melahirkan mungkin 5 atau 10 kursi gitu ya untuk mengusung. Tapi masalahnya kemudian adalah di internal buruh sendiri. Di internal buruh sendiri hari ini itu tidak pernah konsen pada isu buruh. Mereka lebih konsen pada isu-isu lokal mereka, isu-isu paguyuban. Jadi para caleg-caleg sekarang itu mendekati para buruh itu bukan membawa isu buruh, tapi membawa isu paguyuban. Dan ini yang mengaburkan isu buruh. Dan pada akhirnya ya ketika mereka juga naik ya mereka tidak pernah membelah kepentingan buruh karena memang mereka tidak membangun isu itu gitu. Yang mereka bangun adalah isu ya satu kampung, identitas gitu ya. Di samping juga ya politisi ini kan juga butuh modal ya, modal kampanye dan sebagainya. Keberadaan perusahaan itu sangat menopang lah ya. Jadi saya pikir juga saya melihat keengganan para caleg ini untuk menyuarakan isu buruh ya mempertimbangkan juga sokongan dari perusahaan gitu ya. Ya ini yang biasa terjadi di wilayah-wilayah yang banyak perusahaan. Sokongan perusahaan itu sangat penting gitu untuk memperkuat modalitas gitu. Baik, ya saya ke Pak Aziz. Ya Pak Aziz bersama dengan Yayasan Tandang Merdeka begitu kan sudah juga melakukan pendampingan begitu atau mungkin sudah bergerak bersama dengan para buruh begitu khususnya di 2 perusahaan besar ini. Seperti apa kemudian kondisi di lapangannya begitu melihat keterlibatan politik ini para buruh? Apakah sesuai dengan seperti misalnya Pak Afri bilang tadi bahwa memang ya para buruh ini kemudian lebih memilih untuk bekerja dibandingkan kemudian menyuarakan politiknya atau menyuarakan suaranya. Seperti apa Pak Aziz? Ya mungkin lebih pada kesadaran, faktor kesadaran. Jadi jangankan isu-isu mereka sendiri, isu-isu upah, kesadaran organisasinya saja tidak. Jadi dari total ratusan ribu buruh yang ada itu mungkin tidak sampai 10% orang berserikat. Jadi nah upaya ini yang perlu yang coba kami bantu untuk bagaimana kesadaran berserikat ini bisa terbangun begitu. Karena semenakutkan apapun isu yang mengguncang buruh itu sendiri, kalau kesadaran berserikatnya tidak ada juga, setengah mati dia tidak punya alat untuk bergerak begitu. Baik. Dia tidak bisa mau buat macam-macam kalau mau bergerak secara individu tidak bisa. Baik. Jadi problemnya di situ, di persoalan kesadaran tadi. Baik. Iya, pembahasan yang begitu menarik dan kita melihat ada urgensitas begitu di dalamnya begitu ya soal isu-isu buruh ini. Baik, tapi kita tahan dulu dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita persoalan mengenai buruh dan juga gerakan perjuangan hak politik buruh khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung, dan hari ini saya bersama dengan ketiga narasumber saya berbicara seputar buruh dan juga gerakan perjuangan hak politik buruh khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan Anda bisa bergabung bersama kami juga apabila Anda memiliki pertanyaan ataupun tanggapan yang ingin Anda sampaikan melalui line interaktif telepon kami di 0451452414 atau di 0817452414. Iya, baik. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita tadi yang bisa dibilang ini menarik dan memang kita kemudian melihat ada urgensitas di dalamnya. Saya ke Pak Husein. Pak Husein, terakhir tadi kita mendengarkan jawaban dari Pak Aziz bahwa memang ada salah satu problematika juga adalah kesadaran di internal buruhnya itu sendiri. Apa yang kemudian dari Pak Husein melihat dari perspektif seorang akademisi,
mengapa akhirnya kesadaran ini menjadi sebuah problematika di internal buruh itu sendiri gitu? Ya, jadi keterlibatan dalam sebuah organisasi itu akan menstimulus pikiran-pikiran mereka untuk konsen pada isu-isu yang memang ikut dalam organisasi itu. Ya selama tidak ikut terlibat ya agak susah kita melihat atau mengharapkan perhatian mereka tentang isu-isu perburuhan. Jadi soal kesadaran buruh itu sendiri. Tapi yang lain saya melihat dari sisi mereka memilih jalur yang lebih tidak mau berhadapan dengan perusahaan. Ya, jadi tekanan-tekanan perusahaan yang dalam tanda kutip agak kurang menerima soal yang terlibat dalam serikat, ini mereka lebih membuat mereka kemudian tidak mau terlibat. Ya, kalau istilah mereka itu ya kita nggak mau pijat piring gitu. Kalau kita aktif dalam serikat, ini akan mengganggu piring kita. Nah, pada akhirnya mereka kemudian mencari saluran-saluran lain yang lebih mendekatkan, mengeratkan mereka, dan itu saluran itu adalah saluran kesamaan daerah, kesamaan satu asal gitu ya. Dan itu lebih intens ya. Mereka sering melakukan kegiatan olahraga, pengabdian ke masyarakat. Tapi khusus dalam organisasi buruh itu mereka enggan gitu. Itu yang saya melihat bahwa ada tekanan-tekanan juga dari internal dan kepentingan ekonomi politik mereka juga ya. Iya. Baik, iya saya ke Pak Afdal begitu. Iya. Melihat tadi menurut Pak Husein bahwa memang kemudian ada tekanan-tekanan dari berbagai pihak begitu kepada para buruh kita. Seperti apa Pak? Apakah memang itu adalah tantangan terberat yang dihadapi buruh atau malah memang ada tantangan-tantangan lain yang kemudian membuat para buruh ini bisa dibilang kesadaran mereka untuk ikut berserikat ini kemudian semakin menurun begitu. Seperti apa Pak Afdal? Iya, saya sepakat tadi apa yang digambarkan Pak Husein. Cuma ada yang penting juga harus dipahami, memang kalau kasus di kawasan IMIP itu sendiri soal kesadaran buruh untuk berserikat memang masih boleh dikata minim. Tadi digambarkan Asis kalau mau dipersentasekan mungkin baru sekian persen yang terlibat di dalam lembaga serikat buruh itu sendiri. Nah, hal-hal yang membuat itu sampai buruh banyak yang belum bergabung serikat, pertama memang soal jam kerja ya, soal jam kerja yang begitu masif yang harus berputar terus setiap saat. Ini kan tadi saya sudah gambarkan soal tuntutan 3 shift 3.000 gitu ya, untuk menolak 3 shift 3.000. 3 shift 3.000 ini membuat buruh untuk terkonsentrasi dengan aktivitas dia. Sehingga waktu-waktu untuk berorganisasi ya boleh dikatakan tidak ada. Ada waktu dia pasti gunakan tadi untuk kegiatan ya hedon, untuk menghibur diri, kegiatan futsal, ya itu digunakan untuk itu. Nah, itu juga salah satu poinnya yang penting untuk bisa dijadikan konsen soal 3 shift 3.000 itu. Dengan 3 shift 3.000 dia akan berputar terus setiap hari kerja, berputar terus. Dia waktu off-nya cuma 1 kali. Satu kali saja. Waktu off 1 kali saja itu tidak cukup untuk terlibat. Kami saja yang sudah merupakan anggota serikat untuk datang ke sekret saja agak sulit. Dipersoalkan tadi itu, hanya persoalan waktu untuk ke sekret agak susah. Tadi jam kerja yang begitu itu. Nah, selain itu juga, nah tadi soal ketakutan ketika kita berserikat nanti kemungkinan kita akan mendapatkan persoalan. Persoalan dengan pihak perusahaan manajemen. Sehingga yang tumbuh itu adalah hanya persoalan ketakutan, sehingga tidak mau terlibat untuk berserikat. Nah, tetapi yang harusnya kita juga sebagai bagian dari serikat itu menjadi PR. Tugas kita bagaimana memberikan penyadaran sepenuhnya kepada buruh itu supaya bisa berserikat. Karena itu tanggung jawab kita sebagai bagian dari pengurus serikat itu. Nah, itu semua. Nah, cuma dia kesulitan kita itu di soal itu juga. Mau waktu untuk berjumpa dengan mereka. Nah, kecuali kita diberikan waktu untuk mengorganisir di dalam kerja itu sendiri. Sistem kemudian menjadi salah satu permasalahan juga begitu ya Pak ya? Karena sistem kerja itu jadi permasalahan. Baik. Iya,
Pak Aziz, apalagi Pak Aziz yang bisa dibilang juga cukup dekat begitu, yang ikut serta mendampingi begitu para buruh-buruh ini, khususnya di dua perusahaan besar ini. Apakah kemudian melihat bahwa memang sistem juga menjadi salah satu permasalahan yang kemudian ikut disuarakan oleh para buruh-buruh di sana? Seperti apa Pak Aziz? Ya, bisa jadi sistem juga. Jadi karena kondisi kerjanya jadi mana-mana lah begitu. Kondisi kerjanya dia sudah capek sehingga mau untuk mengurus hal-hal yang sifatnya tidak mempunyai keuntungan langsung bagi dia itu sulit. Nah itu mungkin secara umum begitu. Tapi juga buruh-buruh itu dihadapkan dengan isu-isu lain misalnya. Isu-isu lain itu misalnya sentimen begitu. Sentimen rasis begitu dengan terutama pekerja-pekerja Tiongkok. Kalau kita bicara pekerja asing Morowali gitu ya. sama Morowali Utara. Nah ini yang juga jadi konsen kita, kekhawatiran kita itu akan terjadi ledakan gitu. Kita takut apa yang terjadi di Indonesia, kan sudah berapa kali ada kerusuhan-kerusuhan anti orang-orang Tiongkok gitu. Baik. Nah itu yang menjadi keresahan kita. Baik. Tantangannya itu kan di situ. Jadi bagaimana di satu sisi kita untuk mendorong kesadaran buruh untuk bisa berorganisasi, juga di satu sisi kita bagaimana mungkin tanda kutip mengajak untuk kita sama-sama konsen pada isu yang sama, terlepas dari perbedaan identitas yang ada. Iya. Baik. Iya, saya kembali ke Pak Husein. Pak Husein, ada dua pernyataan yang menurut saya cukup menarik gitu dari Pak Abdul dan juga Pak Aziz. Yang pertama soal kemudian ada salah satunya adalah tekanan perusahaan begitu. Ketika mereka menyuarakan sesuatu begitu, kemudian melakukan pergerakan atau perserikatan, itu ada konsekuensi-konsekuensi yang kemudian ditakuti. Kalau dari Pak Husein melihat, apakah ini kemudian secara tidak langsung ada pembatasan kebebasan, terutama kebebasan berserikat? Seperti apa Pak Husein melihat hal ini? Saya pikir saya setuju ya. Saya melihat tren investasi ya belakangan ini itu anti buruh ya, anti serikat gitu. Dan tekanan-tekanan itu yang kemudian membuat para buruh ini untuk berpikir untuk terlibat dalam organisasi, memprotes perusahaan. Itu yang saya pikir yang jadi permasalahan. Kemudian juga saya pikir komitmen pemerintah untuk melakukan seleksi terhadap investasi juga saya pikir penting di sini. Bagaimana misalnya negara itu hadir dalam mengatur persoalan-persoalan buruh ini. Hari ini saya melihat pemerintah itu belum memainkan peranannya dalam membuat kebijakan-kebijakan atau membelah kepentingan-kepentingan buruh. Itu yang saya melihat absennya juga negara dalam pemerintah dalam. Baik, iya, ada kemudian pernyataan kedua yang juga tadi saya anggap cukup menarik adalah persoalan mengenai bahkan isu soal rasisme begitu. Ini kan kemudian nanti ketakutannya akan bermuara pada konflik begitu. Nah, dari Pak Husein melihat bagaimana kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menekan atau menghindari peluang konflik ini kemudian nantinya akan terjadi? Ya, ini kan berangkat dari kecemburuan-kecemburuan yang melibatkan pekerja lokal dan pekerja asing ya. Tapi sebenarnya dua-duanya punya nasib yang sama ya, sama-sama menjadi korban dari eksploitasi perusahaan ya. Memang isu identitas ini itu lebih cepat menyebarnya gitu, lebih cepat memanas gitu ya, dibanding misalnya bagaimana membahas soal bagaimana eksploitasi terhadap tenaga kerja yang tenaga asing juga mengalami gitu ya. Dan ini yang saya pikir mungkin juga bagian dari strategi ya untuk menghilangkan kekuatan buruh itu sendiri ya, dengan
membuat isu lain gitu, yang isu identitas tadi ya. Di samping juga memang keberadaan dari tenaga kerja asing ini kan tidak transparan ya, jumlahnya berapa dan juga pekerjaannya mereka di bidang-bidang apa saja, apakah pekerjaan itu pekerjaan yang sebenarnya bisa ditangani oleh pekerja lokal, tapi kemudian dikerjakan oleh pekerja asing, kemudian juga gaji mereka juga tidak transparan berapa jumlahnya. Ini yang juga saya pikir menimbulkan kecemburuan-kecemburuan itu, sehingga ketika ditambah dengan bumbu identitas itu menjadi lebih cepat gitu. Ya, memang ada ketakutan begitu ya. Ini kemudian bisa menjadi satu potensi konflik yang kemudian nanti akan merugikan banyak pihak begitu ya. Nah, saya kembali ke Pak Afdal. Nah, Pak Afdal kemudian dari mungkin Serikat Buruh begitu melihat seperti apa kemudian kondisi saat ini, utamanya berkaitan dengan para tenaga kerja asing ini begitu. Apakah ini juga ternyata menjadi satu concern juga atau menjadi satu perhatian juga oleh para buruh-buruh kita? Seperti apa? Ya, kalau khusus di Morowali sebenarnya persoalan keberadaan tenaga kerja asing saya bukan menjadi problem yang menjadi problem utama sebenarnya dalam persoalan kesejahteraan buruh di Morowali itu sendiri. Cuma memang isu-isu soal rasis tadi itu memang sedikit muncul juga di Kabupaten Morowali. Cuma tidak sebesar di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ini sampai terjadi konflik apa segala macam. Tetapi kalau kita sendiri ya, khususnya di Serikat Pekerja Industri Morowali, memang dalam hal isu-isu rasis ini kita mencoba untuk menepis. Kenapa? Karena persoalannya bukan itu. Persoalan utamanya adalah soal kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia itu sendiri. Termasuk tadi kayak kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya yang menjadi problem terjadinya persoalan-persoalan buruh, termasuk upah, persoalan-persoalan lain, itu problem utamanya di situ, soal kebijakan politik tadi itu. Nah, makanya sebenarnya penting memang tadi apa yang digambarkan oleh kawan-kawan tadi, bahwa memang dalam situasi saat ini di 2024 itu penting muncul sosok-sosok elit politik yang bicara memang soal persoalan buruh. Tetapi lagi-lagi persoalan buruh itu tidak bakalan muncul di elit partai borjuis. Setidaknya ada muncul partai-partai alternatif tadi itu. Makanya tadi saya sudah sebutkan soal partai buruh. Harapan besar kita, partai buruh ini nanti bisa memperjuangkan persoalan-persoalan politik yang merupakan nanti kebijakan politik yang berdampak kepada buruh, kesejahteraan buruh. Nah, saya kembali ke soal rasis tadi itu. Kita kalau di serikat saya sendiri, Serikat Pekerja Industri Morowali, kita memang dengan anggota-anggota itu selalu membahasakan bahwa isu rasis itu kita harus hilangkan. Karena persoalan ini bukan hal mendasar. Karena slogan buruh itu adalah kaum buruh sedunia harus bersatu. Jadi tidak ada batasan ruang untuk persatuan buruh itu sendiri. Dia mau Cina, mau Amerika, mau apa, harus bersatu. Karena sama-sama ditindas ini. Sama-sama mengalami penindasan. Kalau sama-sama mengalami nasib yang sama, kenapa kita harus saling sentimen? Nah, ini kan persoalan tadi. Tapi memang ada soal apa tadi yang digambarkan Pak Hussein soal kecemburuan. Memang sering terjadi. Tempat-tempat kerja di Kabupaten Morowali pun ada kecemburuan soal upah. Ya, katanya upah buruh Tiongkok itu lebih tinggi, tetapi buruh Indonesia kurang. Tapi tidak salah juga mereka kan mereka pakai acuan ketentuan yang mana, Indonesia atau apa. Nah, ini juga yang perlu kita supaya tidak dalam perspektif kita tidak keliru dalam memandang itu semua. Akhirnya kembali ke kebijakan begitu ya. Tetap ke kebijakan semuanya. Makanya penting memang peran buruh untuk terlibat dalam kebijakan politik itu. Baik, saya kembali ke Pak Aziz. Kemudian bagaimana Pak Aziz melihat para rekan-rekan buruh di Kabupaten Morowali ini ataupun di Morowali Utara begitu, hubungannya dengan pemerintah saat ini seperti apa? Apakah kemudian pemerintah membuka ruang-ruang penyampaian aspirasi misalnya kepada para buruh ini, atau seperti apa saat ini hubungan dengan pemerintah? Sejauh ini ya, kalau hubungan ya paling pemerintahnya kasih statement saja. Kasih statement bagaimana mensejahterakan buruh.
Tapi sejauh ini mestinya pertemuan, saya tidak tahu kalau mungkin pertemuan antar serikat dengan pemerintah membahas apa begitu. Tapi sejauh ini kan kita lihat apa yang ada. Jadi artinya produk apa yang dikeluarkan pemerintah itu ada dalam bentuk apa misalnya upah misalnya. Nah, itu tidak ada. Maksudnya hubungan dalam hal kedekatan itu belum terlihat dalam hal bagaimana menguntungkan buruh tidak kebijakan pemerintah ini. Nah, kemudian apa? Tadi saya kembali ke soal, mungkin saya tertarik ke dibahas soal ini tadi, kita memang selalu menekankan soal itu tadi, soal politik identitas tadi. Di samping apa saya lihat juga problemnya mungkin juga bukan hanya terhadap buruh Tiongkok, tapi juga buruh sesama antar daerah di Sulawesi Tengah maupun se-Indonesia juga biasa saling sentimen juga. Yang terdiri dari kerukunan-kerukunan tadi. Yang apa tadinya problemnya soal upah, tapi dia bisa bergeser ke konflik horizontal. Nah, ini yang sering apa menjadi pembahasan mereka. Oh, mau kemana? Saya lagi mau rapat kerukunan dulu. Nah, akhirnya biasanya saling cerita begitu. Saling cerita ini di kerukunan saya ini, oh si di daerah ini begini-begini. Kayak begitu. Yang ini yang maksudku harus berhati-hati juga kadang. Di kita mungkin maksudnya kerjasama kita semua bisa apa bisa membantu bagaimana persoalan SARA ini juga bisa hilang. Gitu. Bahkan ternyata memang memperjuangkan satu isu utama ini punya rintangan yang bisa dibilang ada dari luar bahkan dari dalam dari dalam sendiri. Iya, baik. Saya kemudian kembali lagi ke mengenai pada hubungan pemerintah begitu. Saya ke Pak Afdal. Mungkin dari serikat pekerja begitu di Morowali seperti apa? Apakah memang sudah ada ruang-ruang yang dibuka oleh pemerintah atau sejauh ini seperti apa hubungan dengan pemerintah? Ya, kalau hubungan dengan pemerintahnya sebatas pemerintah dengan rakyat. Tapi dalam soal kebijakan belum ada kebijakan yang berdampak baik, berdampak bagi peningkatan kesejahteraan buruh itu sendiri. Ini saya sebutkan pemerintah secara keseluruhan, baik nasional maupun provinsi maupun daerah Kabupaten Morowali itu sendiri. Nah, tadi sudah digambarkan Bung Asis soal hadirnya pemerintahnya sebatas perannya sebatas mediator saja. Misalnya soal upah, kita penetapan upah biasa. Ini kan saya biasa terlibat di soal penetapan upah waktu masih di Dewan Pengupahan. Penetapan upah, pemerintah itu hanya hadir sebagai memposisikan diri sebagai mediator, tetapi tidak memberikan pandangan, maksudnya dia memposisikan diri bagaimana untuk membantu rakyatnya, dalam hal ini kelas pekerja buruh ini sebagai rakyat, bagian dari rakyat dia, untuk bantu memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan mereka. Tetapi hanya sebatas mediator, memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan dengan buruh itu sendiri. Nah, mentoknya dikembalikan penyelesaian antara buruh juga dengan pihak pengusaha. Tapi solusi terbaik dari pemerintah apa sebenarnya? Tidak ada. Contoh kasus soal upah 20% dulu, tuntutan waktu tahun 2019. Di Morowali ditetapkan dengan Dewan Pengupahan 20%. Setelah dinaikkan ke pemerintah provinsi, itu tidak jadi yang 20% itu. Dibatalkan karena ada permintaan dari pihak perusahaan untuk tidak menyepakati 20%. Jadi lagi-lagi hadirnya pemerintah di situ tidak memberikan peran positif untuk peningkatan kesejahteraan buruh. Baik. Berarti memang ya itu juga menjadi salah satu tantangan begitu ya dari gerakan buruh ini. Baik. Nah, saya juga ingin mengetahui Pak Afdal, dari pemerintah, kemudian kita juga berbicara soal masyarakat, terutama mungkin masyarakat di sekitar begitu. Seperti apa kemudian dukungannya kepada para buruh ini? Apakah ikut serta dalam menyuarakan isu-isu buruh atau seperti apa? Ya, untuk masyarakat tempatan ya, maksudnya di lingkar tambang itu sendiri, dalam perjuangan buruh memang keterlibatan secara langsung untuk mengikuti perjuangan-perjuangan buruh itu boleh dikata belum sampai ke situ. Mereka berjuang hanya memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan mereka. Misalnya soal polusi udara, karena belum lama ini di daerah Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Fatuvia, Desa Fatuvia itu melakukan aksi soal tuntutan polusi. Polusi batu bara, debu, jalanan. Itu yang mereka tuntut kepada perusahaan. Aksinya di lingkungan perusahaan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Nah, jadi keterlibatan secara langsung untuk bersama-sama buruh untuk berjuang
sepenuhnya belum terlibat secara masif ya, maksudnya bergabung sepenuhnya untuk menuntut itu belum. Baik. Baru sebatas statement saja, statement dari beberapa tokoh saja. Baik, iya, saya ke Pak Husen. Pak Husen, kemudian Anda melihat apakah peran masyarakat ini juga terbilang penting begitu dalam pergerakan buruh atau seperti apa? Ya, saya pikir buruh kan bagian dari masyarakat juga. Iya. Jadi apalagi misalnya kalau pekerja-pekerja di situ adalah orang-orang lokal di situ juga, gitu kan. Jadi kerjasama itu saya pikir akan memperkuat perjuangan kelompok buruh juga. Begitupun juga perjuangan yang diinginkan oleh masyarakat soal isu-isu lingkungan, misalnya pencemaran. Kalau ini disatukan, saya pikir ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa dan bisa bukan hanya mempengaruhi kebijakan gitu, tapi juga bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam kontestasi pemilu misalnya. Itu yang saya pikir sangat penting mereka untuk bisa menyatu. Tapi lagi-lagi pada persoalan isu-isu lokalisme yang juga sangat banyak ya, soal pencemaran, soal konflik lahan, soal CSR-nya gitu kan, soal konflik-konflik yang bernuansa etnis, agama, itu juga menjadi rintangan-rintangan itu untuk bisa menyolidkan dua kekuatan ini, masyarakat dan buruh. Baik, iya, ini pembahasan yang begitu menarik dan kita akhirnya bersama-sama melihat seberapa penting dan seberapa urgent akhirnya pembahasan soal buruh ini, terutama mendekati kontestasi politik pemilu 2024 nantinya. Iya, mungkin karena ya kita melihat durasi juga, kita akan ke pertanyaan terakhir. Saya mulai dari Pak Aziz, mungkin apakah harapan atau mungkin ada pernyataan penutup begitu dari Pak Aziz ataupun teman-teman dari Yayasan Tanah Merdeka seputar isu buruh ini khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah? Silakan Pak Aziz. Ya, harapan kami itu pemerintah segera menaikkan upah di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara seperti yang sudah disuarakan oleh aliansi buruh yang bernama Aspirasi itu. Karena terakhir kenaikan upah itu 2019-2020. Kalaupun dia naik kemarin itu, setahu saya, seingat saya, yang naiknya itu cuma 75 ribu. Itu naik 2022, 75 ribu. Nah, itu yang saya kira yang paling penting untuk dibahas pemerintah, kenaikan upah. Yang kedua, harapan saya juga dengan teman-teman buruh maupun juga masyarakat tadi untuk menghindari konflik-konflik tadi itu, sadari bahwa kita ini punya nasib yang sama begitu. Kita dieksploitasi oleh modal dari luar. Mungkin itu saja dari kami. Baik, silakan. Ya, Pak Husen, silakan. Ya, saya pikir singkat saja. Ya, jumlah buruh di Morowali itu cukup banyak. Nah, pertanyaannya kemudian apakah nanti dalam pemilu nanti itu akan memilih partai yang pro terhadap buruh? Saya pikir ini yang harus direnungkan oleh teman-teman buruh kalau ingin mengubah kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan buruh. Keterlibatan dalam politik, menjadi pelaku, menjadi pengambil keputusan itu salah satu cara yang bisa mengubah situasi buruh hari ini. Baik, terima kasih. Iya, saya ke Pak Afdal, silakan Pak. Iya, harapan kami dari kelas pekerja, buruh, pertama kalau harapan di soal pemilu ini harapannya adalah lahir sosok pemimpin-pemimpin, baik pemimpin di nasional maupun daerah, yang memang betul-betul keberpihakannya itu adalah kepada kelas pekerja, pada buruh itu sendiri. Dan kemudian harapan selanjutnya, partai buruh bisa memenangkan kontestasi pemilu di 2024 nanti, supaya kebijakan-kebijakan politik itu bisa lebih berpihak kepada buruh. Dan tipan terakhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja harus segera dicabut, karena itu adalah pokok persoalan yang hari ini yang membuat buruh lemah dalam hal pergerakan, lemah dalam hal upah, lemah dalam segalanya.
Jadi kebijakan politik Undang-Undang Cipta Kerja itu harus segera dicabut supaya buruh bisa lebih sejahtera ke depannya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih kepada 3 narasumber saya yang sudah bergabung hari ini dalam program Bilang. Pembicaraan yang begitu luar biasa dan juga sangat menarik hari ini. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ya pemirsa, tidak terasa kita telah di penghujung program Bilang atau Bicara Langsung dengan tema seputar buruh dan gerakan perjuangan hak politik buruh bersama dengan ketiga narasumber saya yang begitu luar biasa, dan memang kenyataannya saat ini begitu banyak tantangan problematika yang dihadapkan para buruh, dan memang ini menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian bukan hanya para buruh yang ikut serta berjuang, tetapi kemudian juga masyarakat juga perlu untuk terlibat, karena buruh juga termasuk ke dalam bagian dari masyarakat itu sendiri. Saya Fikri Muhammad Tur mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan program Bilang Bicara Langsung. Sampai jumpa.